Berarti ini juga divisi yang mengurus atau melakukan penelitian tentang satwa liar yang paling tua di Indonesia. Divisi Ekologi dan Manajemen Satwa Liar ini dibentuk bersamaan dengan dibentuknya jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan. Pada tahun itu, tahun 1983, divisi ini sudah ada. Berarti ini juga divisi yang mengurus atau melakukan penelitian tentang satwa liar yang paling tua di Indonesia. Kami di sini menelitinya tentang segala macam satwa liar. Jadi mamalia termasuk primata, kemudian burung, herpetofauna ya. Herpetofauna itu adalah reptil dan amfibi. Kemudian kami juga menambahkan kupu-kupu. Dan kalau dipilah lagi, sebetulnya yang paling mendapat fokus lah begitu ya dari penelitian kami ini adalah satwa-satwa yang sudah terancam punah. Jadi kami juga ingin membantu negara dan pemerintah terkait dengan penelitian satwa-satwa terancam punah yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian siapapun tertarik untuk melakukan penelitian atau interest terhadap satwa liar, maka di sinilah tempatnya. Nama saya Rahayu Oktaviani. Saat ini saya bekerja sebagai ketua dari Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara, sebuah lembaga non-profit yang bekerja untuk pelestarian owa Jawa dan juga hutan sebagai habitatnya. Dulu kenapa tertarik masuk ke divisi ESL itu sebenarnya saya rasa karena pengaruh banyak dosen yang punya cara berbeda untuk mengajar. Jadi saya masih ingat betul ketika dulu masih awal-awal perkuliahan, terus kemudian ada 1 dan 2 dosen yang lebih banyak cerita, terutama tentang pengalaman mereka di lapangan, bagaimana mereka bersusah payah mengikuti si amang di hutan, ataupun memutar video-video kalau misalkan dulu itu film dokumenter cuma bisa saya dapatkan lewat VCD. Dan itu dulu dosen-dosen yang menyediakan banyak sekali film dokumenter untuk kita akhirnya berdiskusi. Jadi dari situ saya ngerasa kayaknya divisi ESL ini akan menarik banget kalau bisa saya eksplorasi. Kalau menurut saya yang paling menarik dari mulai perilaku sih, dari mulai perilaku sama ekologi satwa liar. Karena sebenarnya kalau misalkan sekarang saya refleksi kembali, itu jadi salah satu modal saya sebagai peneliti untuk bisa memahami perilaku satwa liar sebelum akhirnya berkembang ke ekologi, habitat, dan lainnya. Saya bersyukur banget bisa jadi alumni dari divisi ESL karena selama perkembangan karir saya dari mulai awal saya di kuliah sampai kemudian saya yakin kalau misalkan ini jadi salah satu jalan saya ke dunia konservasi, itu banyak sekali dosen-dosen yang mendukung pergerakan saya. Mereka banyak memberikan masukan mengenai referensi-referensi apa nih jurnal yang bisa saya baca contohnya. Atau kemudian jejaring. Para dosen ini yang banyak ngasih tahu saya mengenai ini loh ternyata ada ahli primata, ini loh untuk ahli ekologi dan sebagainya. Jadi dari sana saya bisa bergerak lebih jauh lagi untuk tahu mengenai dunia konservasi. Jadi itu salah satu poin pendukung yang diberikan oleh dosen-dosen dari KSH terutama. Kalau tantangannya sebagai mahasiswa, mungkin dari mahasiswa sendiri yang harus lebih aktif untuk mencari tahu peluang macam apa saja sih yang bisa disediakan. Dosen akan banyak membantu mengenai peluang-peluang yang bisa diberikan, tapi akan lebih baik lagi kalau mahasiswa bisa berperan aktif untuk mencari peluang-peluang lainnya yang ada di luar sana. Saya rasa banyak sekali, hampir banyak sekali publikasi yang diterbitkan itu berasal dari penelitian dosen-dosen dari divisi ini. Lalu kemudian gerakan-gerakan konservasi seperti citizen science yang sebenarnya banyak banget itu berkontribusi di dalam pengembangan konservasi pun berasal dari divisi ini. Jadi saya rasa kontribusinya udah luar biasa sekali. Nah, apa saja sebetulnya topik-topik penelitian? Topik penelitian itu bermacam-macam. Kita itu punya
satwa liar yang sangat beragam, dan itu semua bisa menjadi topik penelitian. Bisa terkait dengan populasinya, berapa jumlahnya, ya. Bisa terkait dengan habitat, ada di mana, ya. Bisa terkait dengan kebijakan, bagaimana kita mengurusnya, manajemen demikian juga ya, sama ya. Topiknya juga sangat bervariasi. Contohnya misalnya apa yang dikerjakan oleh kami dan rekan-rekan saya ya di sini misalnya ya. Saya banyak penelitian tentang burung, dan burung itu ada di mana-mana. Ada di kota, ada di hutan. Kami juga punya drone ya, ada beberapa drone. Kemudian menggunakan bioakustik. Nah, itu ilmu baru ya, bisa dijadikan sebagai topik yang sangat ngetren. Ada juga yang menggunakan kamera trap ya. Jadi jangan khawatir nih, banyak sekali topik-topik yang dapat dilakukan ya. Peluangnya juga sangat tinggi nanti untuk bekerja misalnya ya dengan pemerintah sebagai dosen tempat lain, LSM apalagi. Kalian ingat bahwa 5 LSM yang terbesar di dunia yang tentang satwa liar itu ada di Indonesia ya. Dan itu semuanya memerlukan tenaga ahli yang nantinya juga dihasilkan kebanyakan dari divisi ini gitu ya. Jika kalian bergabung dengan kami ya, kami akan sangat senang karena kekuatan atau human power ya dari tim peneliti satwa liar ini memang masih sangat diperlukan. Nah, kalau kalian join dengan kami, silahkan menggunakan berbagai macam perlengkapan yang ada di kami. Kalau misalnya bisa dikaitkan dengan penelitian para peneliti, para dosen, kami juga akan senang hati ya. Saya kira sudah banyak contoh-contoh ya penelitian-penelitian di mana para dosen ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja sama. Jadi kalau kalian ingin join dan kemudian ingin melakukan kegiatan sesuatu dengan kami, konservasi, ekologi, biologi satwa-satwa yang terancam punah atau mungkin tidak terancam punah juga tidak apa-apa ya, silahkan join dengan kami. Kami akan carikan topik yang sesuai ya, atau mungkin juga dana penelitian.